Ya. Nah, tadi itu sampai mana ya? Ya, kalau tidak salah ini ya, bagian laba ini. Ini jadi memang beberapa WP mengartikan kalau untuk CV anggotanya, pengurusnya menerima penghasilan, ada yang menganggapnya itu gaji, ada yang menganggapnya itu dividen. Sementara di PPh 4 ayat 3 sendiri, bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, CV, atau firma itu merupakan memang di undang-undangnya sudah disebutkan itu bukan objek pajak. Jadi dari CV-nya pun tidak boleh mengurangkan pembagian laba itu sebagai biaya di SPT tahunan badannya, begitu ya. Kita lanjut lagi. Ini tadi sudah disampaikan ya. Kalau memang WP-nya itu orang pribadi menerima dividen, kemudian dia tidak memenuhi persyaratan sesuai PMK 18 2021, tidak di reinvest, tidak di eh, reinvest selama 3 tahun, tidak dilakukan laporan realisasi, ya maka di situ dia harus menyetorkan PPh 4 ayat 2-nya finalnya 10%. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Penghasilan yang tidak dikenakan PPh 23. Nah, ini termasuk penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Tadi di awal juga sudah saya sampaikan ya. Bunga pinjaman, misalnya kita ngutangin bank, itu juga tidak ada pemotongan PPh 23. Kemudian misalnya kita dapat bunga pinjaman dari bank, atau kita, iya betul ya, bunga pinjaman, misalnya bunga tabungan, itu juga bukan masuknya ke PPh 23. Karena itu nanti masuknya ke 4 ayat 2. Kemudian di sini ada sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Artinya kalau di sini substansinya bukan sewa, lebih ke pembelian barang. Beda dengan operasional leasing ya. Kalau sewa leasing yang tidak ada hak opsinya itu baru PPh 23. Kalau ada hak opsinya itu nanti tidak masuk dalam PPh 23. Kemudian di sini bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, jelas di sini disebutkan di PPh 4 ayat 3, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota CV atau firma ini itu bukan objek pajak. Karena kita tahu ya, bedanya PT dengan CV. Itu di situ ada, kalau CV itu kan ada pemisah kewajibannya berbeda ya. Jadi kalau harta CV itu harta pemilik pemilik atau anggotanya juga. Harta anggota merupakan harta CV, tidak ada kepemilikan atau apa sih istilahnya ya kalau saya undang itu ya. Keterbatasan apa ya Mas Faris, saya lupa juga. CV bedanya CV dengan PT. Coba ya kita itu di undang-undang PT CV saya tidak terlalu mendalami, kita sama-sama cari tahu ya. Bedanya CV dengan PT. Coba kita langsung di sini. Kita masuk ke hukum. Karena kewajiban pemegang saham di PT itu kan terbatas sejumlah persentase kepemilikan. Mana ya? Nama perusahaan tersebut ada di sini ya. Maka itu ya tadi ya, takutnya double taxation. Kalau CV sudah kena pajak, nanti ketika WP-nya menerima penghasilan dikenakan pajak, nanti akan double taxation. Itu kenapa yang bagian laba ini, yang nomor 3 ini, itu masuk ke pasal 4 ayat 3, yang mana dia masuk ke non-objek, supaya menghindari double taxation. Intinya kurang lebih seperti itu ya.
Kemudian sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya nanti masuk ke PPh 4 ayat 2. Kemudian penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan PMK. Jadi kalau memang ada lembaga atau perusahaan yang core bisnisnya sebagai jasa keuangan, penyalur pinjaman atau pembiayaan, ketika ada bunga pinjaman atau bunga-bunga lainnya itu tidak masuk dalam PPh pasal 23. Ini tadi sudah disampaikan di awal bahwa saat terutang PPh 23 itu pada saat pembayaran, saat disediakan dibayarkan dan jatuh tempo, saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur seperti royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya. Intinya pada saat pembayaran. Pada saat pembayaran penghasilan itulah itu saat terhutangnya PPh 23. Tetapi untuk pembuatan bukti potong memang tidak ada batas waktunya ya. Maksudnya bukan batas waktunya. Tetap dia harus dibuatkan di masa itu bukti potongnya. Tetapi katakanlah transaksi tanggal 7, misalnya tanggal 7. Ya kadang WP ada yang bikin bukti potongnya baru tanggal 15, tanggal 17. Nah, itu memang tidak ada sanksi yang menyebutkan ada saksi loh di keterlambatan pembuatan bukti potong itu tidak ada. Sepanjang memang silakan untuk transaksi itu nanti dibuatkan bukti potong di masa yang sama, penyetorannya juga jangan sampai lewat tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporannya juga jangan sampai lewat tanggal 20 bulan berikutnya. Setelah masa pajak akhir, Ding. 20 hari setelah masa pajak berakhir, kata-kata di undang-undangnya. Kewajiban pemotong, ini sekali lagi, nanti si pemotong ketika akan menghasilkan memberikan penghasilan itu dia motong PPh 23, kemudian bikin bukti potongnya di aplikasi e-Bupot Unifikasi yang ada di DJP online. Kemudian nanti setelah bikin bukti potongnya serahkan ke pihak yang dipotong. Pihak yang dipotong jangan lupa memberikan identitas NPWP atau NIK-nya, ya bisa salah satu. Tetapi kalau memang nggak punya NPWP, NIK bisa. Tapi tetap harus ada identitasnya. Kemudian si pemotong menyetorkan PPh 23-nya, bikin billingnya dari aplikasi DJP online juga. Nanti lapor SPT paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Bentar. Baterainya habis. Dan nanti, oh ini sudah ya, menyerahkan bukti potong kepada pihak yang dipotong. Oke. Sebagai penuntut, banyak ngapain? Dia nanti memberikan NPWP atau identitas berupa NIK, kemudian meminta bukti potong. Nanti bukti potongnya silahkan disimpan, supaya nanti ketika AR atau pemeriksa minta untuk ditunjukkan bukti potongnya, kita masih ada arsipnya. Kemudian nanti penerima atau si pihak yang dipotong berhak untuk mengkreditkan PPh 23 tersebut. Ini tadi kita recall kembali. Ya, PPh 23 intinya bunga, royalti, imbalan sumbernya dengan penggunaan hak atas harta tak berwujud, harta berwujud atau informasi, kemudian hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, kemudian sewa, selain sewa tanah bangunan, dan jasa. Nah, yang menjadi dasar pengenaan PPh 23 adalah jumlah imbalan bruto tidak termasuk PPN. Jumlah imbalan bruto itu tuh apa sih artinya? Pokoknya semua jumlah biaya yang dikeluarkan oleh si pemberi penghasilan. Di sini dibilang juga tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Wah, ini maksudnya gimana? Nanti di belakang ada contohnya. Kemudian tidak termasuk pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material, dan tidak termasuk pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga.
dan tidak termasuk pembayaran penggantian biaya reimbursement, yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering atau dalam penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 1 telah dikenai PPh yang bersifat final. Nah, contohnya begini. Ada perusahaan penyedia tenaga kerja. eh ini kita langsung di sini ya. Ini khusus untuk jumlah bruto itu kan sebenarnya semua jumlah yang dikeluarkan oleh si pemberi penghasilan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang jumlah brutonya itu ngitungnya enggak semuanya. Ketika ada perusahaan yang merinci, salah satunya ini sering terjadi di perusahaan penyedia tenaga kerja. Sebenarnya atas jasanya sendiri itu dia bukan 20 juta. Katakanlah di sini. Gampangnya gini ya, kita langsung ke soal aja supaya lebih mudah ya. PT Sumber Tenaga merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja. PT Sumber Tenaga mendapatkan kontrak dari PT Maju Terus untuk menyediakan tenaga kerja pemasaran sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar 20 juta. Tenaga kerja tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Maju Terus. Nah, atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Terus kepada PT Sumber Tenaga dipotong oleh PPh 23 oleh PT Maju Terus sebesar tinggal 2% kali 20 juta. Tetapi kalau si PT tersebut ada rinciannya dalam kontraknya, maka jumlah brutonya itu nggak langsung ambil dari itu. Ya, nilainya nggak langsung segitu. Contohnya ini. Mute dulu ya. Mana ya? Nah, sudah ya, sudah ke mute ya. Nah, kalau yang PT Sumber Tenaga ini dia gelondongan nih, nggak dirinci. 20 juta itu atas apa saja rincian-rinciannya, nggak dirinci. Makanya dia langsung ditembak 20 juta brutonya. Sementara kalau contoh yang ini, PT Aman Jaya merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan satpam. PT Aman Jaya mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Dwi Makmur, katakanlah. Tenaga kerja satpam ini tersebut merupakan pegawai PT Aman Jaya. Jadi enggak pindah jadi PT Dwi Makmur ya. PT Tenaga Kerja Satpam ini tetap bekerja untuk PT Aman Jaya. Dalam kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Jaya terdiri dari gaji. Di kontrak itu dirinci, oh ini 20 juta itu untuk gaji 20 orang satpam. Dan atas imbalan jasa penyediaan satpamnya itu 2 juta. Maka perhitungannya itu bukan 2% kali 22 juta, tetapi 2% dikali 2 juta. Sepanjang memang dirinci dalam tagihannya, maka yang dikenakan atau yang digunakan untuk DPP hanya yang imbalan jasa penyediaan satpamnya saja. Untuk yang 20 juta, yang untuk gaji satpamnya itu tidak masuk ke perhitungan. Itu kalau dirinci. Kalau nggak dirinci, bisa saja nanti dia harus menyetorkan 22 juta kali 2%. Gitu. Ini ya, dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh 23 adalah sebesar 22 juta. Sehingga PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Dwi Makmur atas pembayaran kepada PT Aman 2% kali 22 juta. Nah ini WP kalau nggak tahu kan kasihan ya. Dia dipotongnya 440.000. Padahal kalau dia tahu, kalau dia dirinci, cuma 40.000 saja yang perlu dia setorkan ke negara. Itu. Contoh lain lagi. Tapi sebelum ke contoh sini, coba saya buka di PMK-nya langsung ya. PMK 141 2015. Jumlah bruto. Jumlah brutonya di mana ya definisinya ya? Tapi tadi
pengaturan mengenai intinya kalau misalnya kita dirinci tagihannya, maka yang dikenakan sebagai jumlah bruto itu hanya atas jasanya saja, jasa si penyedia tenaga kerjanya, bukan termasuk yang gaji-gaji si sapam gitu. Gitu. Nggak ada ya pengertian jumlah bruto. Intinya jumlah bruto itu memang semua biaya yang dikeluarkan. Nah, contoh berikutnya, PT Megah pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Satu Sarana selaku perusahaan agen periklanan untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada perusahaan media atau pihak lain. Nilai kontrak yang telah disepakati itu 103 juta. Di dalam kontraknya itu 103 juta. Tapi PT Satu Sarana merinci bahwa 103 juta itu terdiri dari ada pembelian material untuk pembuatan iklannya 15 juta. Ada jasa konsultan terkait pembuatan dan pemasangan iklan 5 juta. Ada fee agen 3 juta. Ada biaya pemasangan iklan ke perusahaan media. Maka pemotongan PPh tiga yang dilakukan PT Megah atas pembayaran jasa pemasangan iklan itu sebesar 80 juta. Tidak termasuk yang ini. Karena sebenarnya jasa pemasangan iklannya itu 80 juta, bukan ini ya. Tidak 103 juta ini. Jadi lebih baik ketika memang Bapak Ibu ada memberikan jasa atau apa ya istilahnya ya, memberikan memberikan jasa yang dia di situ di dalamnya ada rincian tagihan itu sebenarnya enggak murni loh 103 juta itu jasa-jasaku. Tapi di situ tuh ada pembelian material, ada biaya-biaya lain. Nah, itu silakan dirinci supaya enggak masuk ke perhitungan DPP gitu ya. Supaya nanti apa sih? Nah, nanti di belakang supaya enggak ini ya, supaya istilahnya enggak lebih bayar. Kalau lebih bayar kan biasanya kan akan diperiksa. Mengurangi kos administrasi, mengurangi biaya administrasi. Itu lebih baik di awal memang sudah tertib seperti ini. Nah, tetapi PT Megahnya sendiri itu juga perlu melakukan pemotongan, misalnya yang atas jasa konsultasi dan jasa keagenan, 2% kali 5 juta, ya. Kemudian 2% kali 3 juta untuk jasa keagenan. Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan tersebut, maka jumlah brutonya tetap 103 juta. Jadi kalau boleh dirinci boleh, tetapi harus ada data pendukungnya. Gitu. Ini juga sama kurang lebih intinya contoh soal sama kalau dia itu jasanya itu di dalamnya di dalam nilai kontraknya ada beberapa rincian tagihan biaya-biaya lain di luar jasa yang dia berikan. Kemudian ini masih sama yang itu tidak berlaku untuk jasa catering ya. Kalau misalnya kita memberikan jasa catering, di situ memang di dalamnya ada biaya bahan makanan, biaya kardus misalnya. Nah, itu tidak boleh dirinci. Kalau untuk jasa catering, tetap DPP-nya sesuai dengan nilai kontraknya, tidak boleh dirinci. Jadi memang yang ditagihkan itu tarif pajaknya PPh tiga yang dipotong, tarif dikali jumlah brutonya, seluruh tagihan untuk kalau untuk catering. Begitu saja. Oke, PPh tiga clear sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Kita review sebentar sebelum masuk ke PPh dua ya. Jadi untuk PPh tiga ada yang ingin ditanyakan mungkin? Kalau badan jasa pembuatan software terdapat license,
yang dibuat badan tersebut. Dipotong PPh 23 atas license royalty 15%. Selalu ditanya sama partner punya suket agar nggak dipotong PPh tersebut. Cara buat suketnya bagaimana ya Mbak? Oke, ini sebenarnya masuk ke WPUMKM ya. Coba saya sambil buka WPUMKM ya. Mohon menunggu sebentar Pak Nurmansyah. Saya sambil buka slide-nya ya. Hmm, di apa itu? Privat. Bentar ya, saya sambil buka chatnya. Apa PPT-nya? PPH Food yang apa ya? Jadi begini ya, kita langsung masuk ke PPh yang UMKM. Ini berlaku juga untuk transaksi PPh 22 maupun PPh 23. Kalau hubungannya dengan PPh 23, jasa itu kan sebenarnya 2% defaultnya. Tetapi ketika jasa itu diberikan oleh WPUM, oh ini belum share screen ya, maaf maaf. Nah, ketika gini, aduh gimana ya, saya bingung jelasinnya. Kok bingung sendiri malahan. Nah, misalnya PTA memberikan jasa ke PTB. PTB akan memberikan penghasilan uang ya. Nah, di sini PTB harus motong PPh 23. PPh 23 2% kalau jasa sama-sama badan dikalikan jumlah bruto. Ternyata si PTA itu dia memenuhi syarat untuk menggunakan tarif UMKM. Jadi WPUMKM itu bukan hanya untuk orang pribadi. UMKM itu bisa untuk orang pribadi maupun badan. Badan bisa PT maupun CV. PT perseorangan pun juga bisa. Hanya saja yang membedakan nanti jangka waktu dia boleh menggunakan WPUMKM itu tadi. Nah, PTA ini ketika memang dia di bawah 4,8 M omsetnya, dia boleh loh pakai tarif UMKM yang mana dia itu cara angsuran pajaknya per bulan cukup dengan 0,5% dikalikan dengan penghasilan bruto, PH bruto. Nah, maka ketika PTA ini dia sebagai WPUMKM yang ditunjukkan dengan SKET, surat keterangan WPUMKM PP 23 2018 atau sekarang sudah jadi PP 55 2022, maka nanti yang dipotong oleh PTB itu bukan 2%, tetapi menjadi 0,5% saja. 0,5% kali jumlah bruto. Ini jatuhnya jadi final untuk PTA. Tapi PTA tidak boleh mengurangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan penghasilan untuk memperoleh penghasilan atas transaksi ini. Gitu. Karena ini jatuhnya final. Nah, PTA ini supaya tidak dipotong 2%, maka kan dia harus punya SKET, surat keterangan WPPP 23. Itu bisa langsung ngajukan di DJP online. Di DJP online, nanti di bagian menu layanan, saya buka DJP online aja kali ya. Sebentar ya, saya sambil buka DJP online karena kita masih punya banyak waktu. Ada biaya lainnya dibayarkan terkait atas jasa itu dan dirinci di kontrak. Oh ya, nanti coba saya jawab ya Bu Jessica. Tapi kalau yang ini clear ya.
Sudah clear? Kenapa sih kok ada seperti yang Pak Nurmansyah bilang, ada rekanan atau lawan transaksi yang minta untuk, oh ini yang royalti ya, yang royalti pun juga sama ya, baik royalti maupun jasa. Ya, misalnya kalau ini kenanya royalti, katakanlah ini royalti. Oh, kalau ini yang royalti, maaf. Sama juga. PTA itu royalti. Oh, bukan royalti. Misalnya software. PTA ngasih ada license lah apa software gitu. Kemudian PTB ngasih royalti ke PTA. Nah, royalti ini kan 15%. Sementara kalau PTA ini punya suket, nanti dipotongnya bukan 15% PPh 23, tetapi nanti jadinya 0,5% gitu ya. 0,5% dikali nilai royaltinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum mengetahui skemanya, kalau badan jasa pembuatan software terdapat license dipotong PP 23 atas license 15%. Selalu ditanya sama partner punya suket agar nggak dipotong PPh tersebut. Cara buat suketnya bagaimana ya Mbak? Kemudian jika sudah ada suket tidak terpotong PPh 15 royalti kah? Itu penghasilan PPh-nya jadi yang potong berapa atas harga license tersebut. Nah, maka nanti royaltinya kan jadi 0,5% bisa ya. Kalau dia WP UMKM 0,5% ini. Karena WP yang UMKM itu suketnya ketika yang nggak boleh adalah apa namanya jasa yang bebas kerja itu apa namanya Astagfirullahaladzim, pekerjaan bebas itu nggak boleh ya. Kalau pekerjaan bebas lawyer lawyer terus dokter itu nggak boleh WP UMKM gitu. Nah ini kalau yang dimaksud Pak Nurmansyah memang suket PP 23 ini atau bukan Pak? Kalau memang suket PP 23, silahkan nanti perusahaan itu kalau memang memenuhi syarat WP UMKM, nanti bisa masuk ke DJP online ke menu layanan. Jadi di menu layanan itu ada KSWP, konfirmasi KSWP. Apa sih keterangan konfirmasi? Singkatannya itu apa sih? Saya lupa ya. KSWP. Kita buka saja langsung di DJP online-nya ya. Bentar, saya login dulu di DJP online. Saya buka NPWP saya dulu ya. Mohon menunggu sebentar Bapak Ibu. Delapan enam. Tapi saya pasti nggak bisa minta SK karena KLU saya PNS ya. Oh, saya bukain ini aja. Sebentar. Ada NPWP badan. Sebentar ya. Nah, jadi terekam ya. Sebentar. Gimana ya supaya nggak ini ya. Tak apa-apa deh ya.
Ini. Jadi nanti di DJP online itu di menu layanan ada KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Kita pilih klik di sini sambil olah. Nah, nanti untuk keperluan di sini ada surat keterangan dulu PP23 tahun 2018. Tetapi begitu ada aturan turunan baru Undang-Undang PPH yang harmonisasi peraturan perpajakan PP 55, jadi namanya Suket PP 55 sekarang. Nah, tapi saya nggak berani ngisi ya. Ini pokoknya kurang lebih sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Karena ini NPWP-nya NPWP asli. Nah, kurang lebih seperti itu ya Pak Nurmansyah. Untuk permohonan SKT PP 55 nanti bisa juga mengajukan secara manual ke KPP atau melalui DJP online sekarang sudah terfasilitasi. Bentar ya. Nah, gitu ya. Oke, Pak Nurmansyah tidak ada respon lagi ya. Kalau gitu, coba saya ke sini. Nah, sebagai pemotong, nanti ketika dia akan membuatkan bukti potong, nanti di sini ada nih kolom yang fasilitas pajak penghasilan. Nanti si pemotong ngeklik ini, nanti di sini input nomor surat keterangannya. Nah, nanti tarifnya bisa diedit. Awalnya 2%, jadi bisa 0,5%. Nah, itu jadi PPh final. Gitu. Clear ya? Terus pertanyaan berikutnya. Pak Nurmansyah, Bu Jessica, apakah kalau rekanannya orang pribadi, untuk PPh 21 atas pribadi berlaku seperti PPh 23 badan tersebut, di mana ada biaya lain yang dibayarkan terkait atas jasa itu dan dirinci di kontrak? Oh, kalau rekanannya orang pribadi, PPh 21 tidak 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 berlaku. Tidak berlaku untuk orang pribadi karena untuk jasa catering, jasa ini, jasa yang mana tadi ya? Jasa jasa catering, jasa penyedia tenaga kerja PPh 23 itu kondisinya kalau si WP-nya adalah WP badan, tidak berlaku untuk orang pribadi. Begitu. Untuk PPh 23 yang bisa dikreditkan nanti bisa dilihat di mana ya akumulasinya. Apakah di akhir tahun dan bisa dikreditkan untuk apa? Untuk apa ya? Kalau PPN kan otomatis bisa dipotong untuk membayar PPN kembali. Oh ya, oke. Dan bisa dikreditkan untuk apa ya? Kalau PPN kan otomatis bisa dipotong untuk membayar PPN kembali. Oh ya. SPT tahunan belum ya? Belum diajarkan ya? SPT badan juga belum ya? Jadi kurang lebih nanti begini. Jadi nanti saya dilihat di mana ya akumulasinya? Apakah di akhir tahun? Ya, nanti di akhir tahun betul di SPT tahunannya. Ketika kita menghitung pajak kurang bayar kita, kalau orang pribadi, kita mau contoh badan atau orang pribadi badan gitu ya, misalnya badan. Kayaknya saya pernah menyampaikan ya, badan itu biasanya kalau di apa laporan keuangannya itu kan revenue, kemudian dikurangi COGS, revenue to sales, PGS ketemu gross profit, kemudian dikurangin expense. Nah, nanti akan ketemu net income. Nah, nanti dari net income ini akan dihitung tarif dikalikan penghasilan kena pajaknya berapa, katakanlah
XXX gitu ya. Nanti ada fasilitas pasal 31E juga yang 11% dikalikan penghasilan kena pajak. Katakanlah pajak terutangnya adalah 10 juta. Nah, ternyata nanti di bawah itu di SPT-nya akan ada kolom pengisian kredit pajak PPh 23 misalnya. PPh 23 5 juta. Oh, PPh 23-nya 5 juta. Maka di sini masih ada kurang bayar. Pajak terutangnya aja 10 juta, kreditnya 5 juta. Seperti yang saya sampaikan ya, bahwa kredit pajak itu bukan berarti pajak kita sudah selesai. Kredit pajak itu ibaratnya hanya prepaid, hanya DP pajak kita, DP pajak terutang kita. Nah, oh ternyata dia ini 7 juta aja, 7 juta. Oh, kredit pajaknya cuma 7 juta, pajak terutangnya 10 juta, maka di sini masih ada kurang bayar 3 juta. Kredit pajak lebih kecil dari pajak terutang. Nah, kalau kondisinya misalnya ternyata kredit pajak PPh 23-nya itu 15 juta. Oh, 15 juta kredit pajaknya. Total-total kredit pajaknya PPh 23, terus PPh 24, dan lain-lain. Katakanlah 15 juta. Pajak terutangnya 10 juta, kredit pajaknya 15 juta. Lebih besar. Oh, maka dia lebih bayar. Lebih bayar 5 juta. Nah, kalau di SPT tahunan, kalau lebih bayar, kemarin di KUP ya, itu nanti bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, nanti dilakukan, Mbak, kaget Mas. Oh iya, maaf, maaf Bapak Ibu. Makasih banyak, Mas. Nah, kalau misalnya dia lebih bayar, maka nanti bisa di restitusi ya. Bukan dikompensasi. Kalau SPT tahunan dia lebih di restitusi gitu. Kemudian rekanan tersebut terkait jasa itu dan dirinci di kontrak. Oh, ini sudah. Mbak, untuk PPh 23 yang bisa dikreditkan nanti bisa dilihat di mana ya akumulasinya. Apakah di akhir tahun? Iya, nanti di akhir tahun. Nanti kalau di SPT tahunan orang pribadi ataupun SPT tahunan badan, di kelasnya nanti akan dijelaskan, akan diperlihatkan SPT-nya seperti apa, inputnya gimana terkait dengan kredit-kredit PPh-nya. Kalau yang bukan suket UMKM gimana Mbak? Ada suket lainkah? Soalnya saya pernah dengar ada suket supaya nggak kena 15%. Apa tetap si badan kena potong PPh 23 royalti yang 15%? Kalau yang final suket UMKM kita tetap setor PPh final 0,5% atas bruto lagi nggak Mbak? Kalau memang sudah dipotong 0,5%, tidak perlu setor PPh 0,5% lagi. Jadi memang sudah selesai 0,5%. Begitu ya Pak Nurmansyah? Nanti coba apa yang dimaksud dengan SKB PPh 23 ya? Nanti coba saya pastikan lagi ya. Kalau SKB dengan suket itu berbeda. Kalau SKB bisa 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 menjadi 0%, tapi itu atas kondisi-kondisi tertentu. Ya, nanti coba saya sambil buka peraturannya lagi. Ini dikip dulu ya Pak Penurmansyah. Kemudian kalau yang memang suket, itu suketnya adanya suket UMKM 0,5%. Kalau memang sudah dipotong oleh lawan transaksi, kita tidak perlu setor 0,5% saja. 0,5% lagi. Yang perlu kita setor 0,5% itu cukup yang belum dipotong. Jadi misalnya nih, WP UMKM, dia penghasilan brutonya 3 miliar. Ternyata 1,7 miliar itu sudah dipotong. Sudah dipotong sama lawan transaksi. 0,5% kali 1,7 M. Maka 1,3 M-nya ini yang belum dipotong, dia perlu di-store 0,5%. Jadi yang ini yang sudah dipotong tidak perlu disetorkan lagi. Begitu. SKB kali ya Mbak, surat keterangan bebas ya. Oke, nanti coba saya pastikan ya SKB mengenai royalti yang dia apa tadi software ya. Memang ada SKB PPh 23 ya. Itu peraturannya per 1 kalau nggak salah. Per 1 2000. Coba ya saya pastikan dulu
peraturannya ya. Sekalian ya. Kalau esket itu setahu saya baru ada esket PP 23. Itu pun tetap dipotong ya, tidak terus benar-benar bebas. Per 1 2011 kalau nggak salah. Nah ya, per 1 2011. Tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Nah, ini PPh 23 bisa dipotong kalau ada SKB-nya, surat keterangan bebas yang diatur di Per 1 2011. WP yang dalam tahun berjalan membuktikan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal, kemudian berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, PPh yang telah akan dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang. Ini dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan PPh 23. Jadi setahu saya SKB ini bisa diajukan kalau memang dia ada kondisi-kondisi tertentu, seperti kondisi yang disebutkan dalam per ini. WP-nya masih berdiri dan masih dalam tahap investasi, WP belum sampai pada tahap produksi komersial. Ini ya, yang bisa diajukan itu PPh 21, 22, 2 termasuk 23 menggunakan formulir yang ada di lampiran ini. Nah, ini ada SKB-nya. Dan ini permohonan ya. Kalau kemarin saya sampaikan permohonan dan pemberitahuan berbeda. Kalau permohonan itu dia harus mendapatkan persetujuan dari KPP. Nah, nanti coba saya pastikan kembali apakah memang ada untuk SKB yang royalti tetapi dia tidak ada keadaan-keadaan tertentu ya. Pak Nurmansyah, terima kasih informasinya. Jadi saya penasaran. Apakah bisa menggunakan SKAT atau justru dengan SKB? Baik, kita lanjut lagi. Tadi ada pertanyaan dari Bu Laila yang badan. Badannya SPT badan ya. Saya masih ada contoh SPT badan atau enggak ya? Coba saya cek ya. Soalnya sekarang ini SPT badan itu kan pakai PDF. Oh, ada formatnya sebentar. 1771. SPT tahunan badan. Sebentar ya, Bu ya. Sebenarnya nanti bisa ya dibuka juga di ini di kelas SPT tahunan badan. Tapi saya pengen nunjukin juga atau saya nyari di ini aja ya. Sebenarnya saya bisa nyari ya di sistem internalnya DJP, cuman harus pakai VPN. Share screen. Nah, udah kelihatan ya. Sebentar.
Tapi itu saya kok masih kagok sama pertanyaan Pak Nurmansyah ya. Saya penasaran deh. Bentar. Bentar ya. Sebentar, sebentar. Coba saya pastiin juga ya ke teman-teman saya ya. Kalau PPh royalti 15 bisa diajukan SKB atau enggak gitu. Nah, sambil nunggu jawaban dari Pak Nurmansyah, saya pengen nunjukin yang kredit pajak. Nah, ini ya. Jadi ketika kita di induknya, itu kan ada penghasilan itu fiskal, kemudian kita boleh menkurangkan kompensasi kerugian fiskal, kalau ada kerugian fiskal, ketemulah penghasilan kena pajak. Nanti kita setelah tahu penghasilan kena pajaknya, terutang PPh ini, ya, tarif pasal 17. Oke, ya, ini ya. Nah, ini kita boleh mengurangkan kredit-kredit pajak dalam negeri, termasuk tadi PPh 23. Ini kredit pajak dalam negeri ini diisi dari formulir 1771 kolom 6. Tapi ini saya malah pakai yang dolar ya, SPT-nya ya. Nah, ini ya. Kolom 6. Saya malah pakai ini ya, SPT tahunan pembukuan dolar ya. Jadi, nanti kan Bapak Ibu ketika SPT tahunan badan, di situ ada yang formulir 3 diisikan pajak-pajak yang sudah dipotong pihak lain, termasuk yang PPh 23, PPh 22, itu PPh 24, itu nanti diinput di sini. Nanti ini akan terakumulasi ke bawah ke induk dan akan terakumulasi di yang kredit pajak nomor 8 masuk di sini. Begitu. Apakah itu yang dimaksud ditanyakan oleh Ibu Laila, Ibu? Bu Laila, itu ya yang dimaksud ya. Kredit pajak itu nanti dia akan terakumulasi di mana gitu ya maksudnya. Nah, itu nanti akan di sini. Nanti pertama Ibu akan mengisi di formulir 3 di sini. Pajak-pajak yang sudah dipotong pihak lain diinput di sini akan terakumulasi masuk ke induk di bagian yang C, kredit pajak dalam negeri di sini. Begitu. Nah, sekarang yang Pak Nurmansyah. Mungkin sambil menunggu saya nyari besok untuk SKB-nya, yang setahu saya SKB PPh 22, 23 itu bisa diminta, bisa diajukan juga, PPh 21 juga. Itu prosedurnya di Per 1 2011. Tetapi itu kalau memang ada syarat-syarat tertentu yang bisa membuktikan bahwa dia berhak untuk mengajukan SKB. Ketika memang sudah mendapatkan persetujuan SKB dari KPP, maka dia bisa bebas dari situ ya. Nah, dan setahu saya juga kalau yang bisa menggunakan WP UMKM itu cuma jasa ya, misalnya jasa aslinya 2%, tetapi dia karena adanya ada suket PP 23 itu baru 0,5%. Kalau royalti bunga yang mana dia itu 15% kayaknya nggak bisa. PMK 99 coba. PMK 99 tahun 2018 yang mana ini aturan turunan PP 23 masih dipakai kok. Sepanjang kalau PP 55 itu tidak merubah semuanya ya, PMK 99 2018.
SE-nya 46/2020. Nih, kalau yang misalnya jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, itu tidak bisa menggunakan tarif BPUMKM, tidak bisa 0,5%. Ya, kalau esket kayaknya saya juga kurang kurang yakin. Coba nanti saya benar-benar penasaran deh jadinya royalti ini. Pokoknya itu, kalau esket PP 23 itu biasanya lebih ke jasa. Misalnya yang defaultnya dia jasanya PPh 23 dia dikenakan 2%, dia bisa jadi 0,5%. Kalau dia punya suket WP UMKM, yang mana suket WP UMKM ini tidak mungkin untuk jasa pekerjaan bebas. Jasa pekerjaan bebas itu tadi yang tenaga ahli, kemudian lawyer, ya, disebutkan di sini dan di Per 16 tahun 2016 ada ya jasa pekerjaan bebas. Kemudian yang royalti, bunga dan lain-lain itu bisa dibebaskan kalau ada SKB, yang mana SKB itu biasanya diatur di Per 1 tahun 2011. Ya, berarti kemungkinan besar yang dimaksud sama Pak Nurmansyah itu adalah SKB sesuai dengan Per 1 2011. Hanya saja bisa diajukan kalau ada kondisi-kondisi tertentu. Ini. Nanti persyaratannya pun cara pengajuannya juga ada diatur di Per 1 2011. Nah, nanti besok saya ketemu selanjutnya saya akan update lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lagi kalau Bu Laila? Oh, kalau kita nggak ada atau nggak dapat bukpotnya bisa lihat di mana ya NPWP badan kita udah dipotong oleh pihak lain. Ini ke KPP-nya kah buat cek? Soalnya kalau kita nggak dapat bukpotnya, ya kita nggak bisa buat data di SPT tahunan kan ya, buat klaim itu buat pengurang. Jadi betul. Nanti sebenarnya ini juga sebagai data pemicu. Nanti kita boleh tanya ke KPP-nya. Tetapi si perusahaan pemotong itu dia sebenarnya wajib memberikan bukti potongnya itu wajib, suatu kewajiban. Kalau sampai perusahaannya dia tidak memberikan, berarti konsekuensinya gak ada sih sanksi yang menyebutkan itu, cuman di undang-undang itu cuman dibilang wajib untuk menyerahkan bukti potong yang sudah dibuat. Nah, kalau misalnya si lawan transaksi nggak mau memberikan bukti potongnya, kita boleh konfirmasi ke KPP di mana pemotong itu diadministrasikan. Karena mereka pasti punya datanya, ya. Karena itu sebagai data pemicu si AR untuk ekualisasi. Misalnya nih, PTA memotong PTB, tapi PTB kok nggak lapor atas penghasilan itu. Nah, si AR pasti ini dapat data pemicu nih, ada data pemicu dari PTA. PTA udah bikin bukti potong, PTB nggak ada penghasilan. Nah, maka itu apa namanya AR-nya bisa nih nerbitin SP2DK ke PTB-nya. Intinya kalau memang Pak Nurmansyah ingin mendapatkan bukti potongnya, bisa tanya ke KPP BP yang bersangkutan. Gitu ya. Sudah dipotong atau belumnya. Kalau misalnya kita nggak ada bukti potongnya, itu nanti susah saat kita melakukan pembuktian ke KPP ditanyain, ini kamu kok mengkreditkan PPh 23, mana bukti potongnya gitu. Nanti akan dicek, wah saya nggak ada. Padahal di Undang-Undang KUP pun dibilang bahwa kita harus menyimpan data-data, eh, pokoknya harus diarsipkan selama 10 tahun. Jadi tetap kita sebagai pihak yang dipotong silahkan minta bukti potongnya ke lawan transaksi. Begitu. Kita lanjut ke PPh 23, 22. Sebenarnya masih ada ya banyak soal output ya. Nanti kita bahas di belakang.
Nah, sekarang kita masuk ke PPh 22. Sedikit review PPh 23 intinya ada Burodia 15% dan sewa plus jasa 2%. Di sini jasa untuk badan, sewa ini penerima penghasilan bisa OP, bisa badan. Untuk ini yang Burodia juga bisa orang pribadi, bisa badan. Gitu ya. Itu untuk pembahasan PPh 23 ini aja kuncinya. Sekarang masuk ke PPh 23, PPh 22 yang mana itu sangat banyak sekali variasinya. Pajak penghasilan PPh pasal 22. Pemungutan pajak penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Di undang-undangnya saja sudah dibilang ya bahwa banyak sekali variasi PPh 22. Kita langsung baca di undang-undangnya. Nah, pasal 22 Undang-Undang PPh. Menteri Keuangan. Jadi lagi-lagi Menteri Keuangan. Kemungkinan aturan turunannya pasti akan diatur oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dapat menetapkan pemerintah, bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Jadi ketika kita akan jual barang ke instansi pemerintah, di situ ada potensi PPh 22-nya, ya, atas penyerahan barang. Itu yang pertama. Jadi di sini pemungut pertama adalah instansi pemerintah. Yang pertama. Yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari WP yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Oke, berarti pemungut berikutnya adalah badan-badan tertentu. Badan-badan tertentu itu siapa? Nah, karena ini diatur oleh Menteri Keuangan, pasti itu nanti akan disebutkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Yang dipungut pajaknya siapa? Nah ini ya, PPh yang dia disebutnya itu pemungutan, bukan pemotongan. Yaitu adalah pasal 22. Kalau PPh 21 pemotongan, PPh 23 pemotongan, PPh 15 pemotongan, PPh 26 jelas pemotongan, 4 ayat 2 final pemotongan. PPh 22 yang memang agak unik, dia disebutnya adalah pemungutan. Nah, badan-badan tertentu ini nanti memungut pajak dari WP yang melakukan impor. Impor dan kegiatan usaha di bidang lain. Ini luas banget. Di undang-undang cuma dibilang di bidang lain. Yang mana bidang-bidang itu nanti akan disebutkan di PMK. Kemudian ada lagi WP badan tertentu. Nah, ini juga nanti berdasarkan penunjukan. WP badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi PPh 22 itu bisa ya dikenakan di penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Barang yang tergolong sangat mewah itu seperti yang pernah saya sampaikan. Harganya cuma sekian, tapi pajaknya banyak banget. Bisa jadi ada PPN-nya, ada PPNBM-nya, ada PPh 22-nya. Impor ada PPh 22 barang yang tergolong sangat sangat mewah gitu. Ada kalau yang impor juga, impor itu ada PDRI. PDRI itu PPN, PPh 22 impor. PPNBM bisa jadi ya. Kemudian kewenangan bea cukai ada bea masuknya. Banyak banget. Makanya kalau impor pasti harganya lebih biaya nina-ninunya lebih besar daripada harga barang itu sendiri. Terus, nah ini tadi ketiga ini saja ya poinnya. PPh 22 ayat 2, ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana
Maksud pada ayat 1 diatur dengan PMK, ya. Sudah jelas, berarti aturan turunannya ada di PMK. Kemudian di sini juga disampaikan kalau misalnya WP yang tidak punya NPWP akan dikenakan tarifnya lebih tinggi 100%. Sama seperti PPh 23. Di penjelasannya, sebenarnya untuk belajar pajak itu tidak harus hafal ya, yang penting tahu konsepnya dan lebih enak membaca di aturannya langsung dibanding dengan artikel-artikel. Kalau artikel-artikel itu masih kadang belum tentu benar ya, kalau dan nggak lengkap. Tapi kalau di undang-undang, di aturan turunannya itu pasti lengkap. Nah, kita perlu ya, jadi membaca baik batang tubuhnya maupun di penjelasannya. Berdasarkan ketentuan ini, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak bendahara pemerintah, termasuk bendahara pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dinas-dinas, SD, SMP, instansi pemerintah, itu masuk dalam kategori instansi pemerintah. Termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Kemudian badan-badan tertentu, mau baik badan pemerintah, bisa BUMN, bisa perseroan biasa gitu ya, tidak harus BUMN. Baik anak-anaknya juga, anak-anak BUMN juga berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen. Kemudian BP badan tertentu untuk pemungut pajak dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Misalnya barang-barang mewah itu apa sih? Nah, itu disebutkan nanti di PMK-nya. Barang mewah kan barang mewah itu relatif ya. Menurut Raffi Ahmad, Porsche itu mewah. Menurut saya nggak mewah gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, makanya di situ diaturlah yang masuk dalam kategori mewah itu disebutkan di PMK-nya. Contohnya kapal pesiar. Rumah yang ukurannya berapa meter persegi. Ya. Kemudian apartemen. Apartemen itu yang bisa masuk mewah itu ada uh, ukurannya. Harganya berapa? Kalau memang sudah 5M itu kategorinya sudah mewah. Itu. Terus apalagi kendaraan sangat mewah. Misalnya moge-moge. Nah, itu nanti disebutkan di PMK. Akan kita lihat sama-sama di belakang. Dalam pelaksanaan ketentuan ini, Menteri Keuangan mempertimbangkan antara lain penunjukan pemungut pajak secara selektif demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien. Bla 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 bla, begitu ya. Oke. Di PPh-nya cuma segini saja, tapi dalam pengaplikasiannya banyak sekali transaksinya. Aturannya bisa lihat di PMK 34 2017, yang mana sudah diubah juga di PMK 41 2022. Jadi kalau lihat PMK 41 tetap perlu lihat PMK 34 ya, karena ini tidak dicabut, hanya disempurnakan dengan PMK 41. Ini tadi sudah disampaikan, pemungut PPh 22 itu siapa saja? Instansi pemerintah, badan-badan tertentu atau BUMN dan PT-PT lainnya gitu ya. Serta BP badan yang memang dia core bisnisnya jual-jual barang-barang mewah. PPh 22 ini agak beda dengan PPh yang lainnya karena pemungutnya itu bisa jadi dari sisi penjual, bisa dari sisi pembeli. Kalau PPN jelas, pemungutnya itu sebenarnya defaultnya adalah si penjual. Kecuali kalau dia memang ada transaksi dengan WAPU, wajib pungut misalnya instansi pemerintah atau BUMN, maka nanti pemungutnya adalah si pemerintah atau si BUMN itu sendiri. Tetapi kalau PPh 22 itu bisa dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Ada yang sifatnya tidak final, ada yang sifatnya final. Kalau PPh 21 memang iya ya. PPh 21 itu ada yang final, ada yang tidak final. Yang final contohnya yang uang pesangon dan lain-lain itu ya, ada yang final. PPh 23 tidak ada yang final. PPh 22 ada yang final, ada yang tidak final. PPh 4 ayat 2 pasti final. PPh 15 ada yang final, ada yang tidak final. Gitu. Ya, jadi PPh 22 juga
Ada yang final, ada yang tidak final. Beberapa transaksi pemungutan dilakukan atas pembelian. Itu tadi ya. Karena kita beli sesuatu, kita juga harus mungut. Nah, pokoknya unik. Kita akan buka satu-satu. Pertama tadi, ada loh pihak tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut. Contohnya Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketika ada subjek pajak, dia impor barang atau ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam yang dilakukan oleh eksportir. Nah, nanti dia harus dipungut PPh 22. Biasanya ya, ini unik lagi. Pemungutan itu kan yang nyetor pajaknya adalah si pemungut. Tetapi kalau yang impor barang ini, kita dipungut tapi kita store sendiri. Tapi ini nanti urusannya dengan bea cukai. Contohnya impor barang, terus kita dapat PIB. Nah, kalau PIB, kita impor barang terus kita harus bayar PIB, itu kan sebenarnya kita di... Sebentar ya, mana ya? Kita dipungut PPh 22, tapi kita yang nyetor sendiri malahan. Nyetornya gimana? Nyetornya nanti pakai billing bea cukai. Nah, ini ya, contoh PIB. Ketika kita mau memasukkan barang, ya, impor memasukkan barang dari luar daerah pabean ke Indonesia, ke dalam daerah pabean, maka ada kemungkinan beberapa pungutan bea masuk kita, bea masuk tambahan, cukai, PPN, PPNBM, PPh. PPh ini PPh 22 biasanya. Nah, kita tidak di tidak dibantu oleh bea cukai mengutnya, tapi kita setor sendiri. Setor sendirinya Pak ini. Nanti kita billing pakai billing bea cukai. Bikinnya di CISA ya, bukan di DJP online. Kurang lebih billing DJP itu kayak seperti ini. Nah, WP ini mau nyetor buat PIB, pemberitahuan impor barang, di dalamnya ada PPh impor dan PPN impor. Dia nanti ketik, ketik, bikin billing dari DJPC, keluar kode billing ini nanti yang diserahkan ke teller bank atau diinput di ATM. Kurang lebih gitu ya. Nah, unik unik nih, lucu gitu maksudnya. Dipungut tapi dia bayar sendiri, store sendiri. Mana ya PPT-nya ya? Bentar, saya kehilangan PPT-nya. Terlalu banyak tab. Aduh, aduh. Kemudian, bendahara pemerintah pusat atau daerah itu dia ditunjuk juga sebagai pemungut ketika si bendahara ini melakukan pembayaran atas pembelian barang. Intinya, ketika kita sebagai pengusaha jual barang ke instansi pemerintah, itu pasti akan dipotong PPh 22. Itu kalau barang ya. Jadi misalnya kita jual barang ke instansi pemerintah, itu ada potensi PPh 22. Kalau kita memberikan jasa ke instansi pemerintah, ada potensi PPh 23. Kalau barang PPh 22, kalau jasa PPh 23. Gitu. Atau PPh 21 juga. Kalau kita um, mewakili atas nama pribadi, itu PPh 21. Kalau kita mewakili atas nama badan, rekanan pemerintah, bentuknya badan, akan dipotong PPh 23. Nah, kemudian badan usaha di bidang tertentu. Badan usaha di bidang tertentu ini bisa BUMN, anak-anak BUMN,
ya, badan usaha dan BUMN hasil restru. BUMN ini akan memungut PPh 22 ketika melakukan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan untuk kegiatan usahanya. Sama juga itu tadi, ketika kita perusahaan misalnya jual barang ke BUMN, itu nanti akan dipungut PPh 22. Atau kita memberikan jasa ke BUMN, maka nanti kita bisa dipotong PPh 23. Kalau barang 22, kalau jasa PPh 23. Jadi perlakuan ke bendahara, ke instansi pemerintah dengan ke BUMN hampir mirip, ya, hampir mirip. Kemudian ini yang lebih beragam lagi. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, dia harus memungut. Jadi badan usaha yang melakukan pembelian. Ya, ada perusahaan beli komoditas tambang batu bara atau mineral logam, begitu, dari penjualnya badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, maka si pembelinya ini harus mungut PPh 22. Ini unik ya, pembelian barang mungut PPh 22. Nah, ini kita nanti masih sekilas overview, detailnya di belakang. Kemudian berikutnya, badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya, maka harus memungut juga. Jadi ada badan usaha, ya, dia pabrik atau dia memang eksportir, dia beli bahan-bahan. Misalnya beli kopi gitu ya. Nah, maka nanti dia harus mungut PPh 22 gitu atas pembelian itu. Kalau BUMN bisa dilihat ya, badan usaha BUMN nanti bisa lihat di AHU ya, di AHU ya bisa lihat. Kemudian badan usaha di bawah BUMN kurang lebih ini. Nah, maka kalau kita ada transaksi dengan mereka-mereka ini, kemungkinan besar kita akan dipungut PPh 22 ketika jual barang atau dipotong PPh 23 ketika kita memberikan jasa. Terus ada juga itu tadi yang pembelian-pembelian ya, yang di awal ini adalah ketika kita beli-beli. Yang ini kita beli-beli, itu nanti kita yang mungut. Tapi ketika kita jual, contohnya industri tertentu, kita punya industri semen atau industri kertas atau industri baja atau industri otomotif atau industri farmasi. Kita jual hasil produksi kita kepada distributor di dalam negeri, maka ketika kita jual itu kita harus mungut PPh 22. Ya. Nggak usah dihafalkan, yang penting nanti konsepnya. Kalau misalnya lupa, tinggal buka di PMK 34-nya aja. Per 34 PMK lagi ya. Nih ya, PMK 34 2017 dan perubahannya di PMK 41 2022. Kemudian ATPM, agen tunggal pemegang merek atau agen pemegang merek dan importir umum kendaraan bermotor, ketika dia jual motornya, dia juga harus mungut PPh 22. Kemudian produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Ya, Pertamina misalnya jual BBM, BBG, atau pelumas, gitu, mereka juga harus mungut PPh 22. Kemudian ada PMK baru lagi, badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Ya, misalnya Antam, jual emas batangan. Nah, nanti dia mungut PPh 22. Emas perhiasan pun sekarang juga ada pajaknya ya, ada PPh 22-nya. Itu peraturan baru banget 2023 ini. Nanti kita buka sama-sama. Ini kurang lebih ringkasan mengenai objek pemungutan PPh 22 ketika beli gitu. Jadi Bank Devisa atau DJBJ ketika ada orang yang impor barang, mereka harus mungut
Tapi ingat kalau yang ini lucu banget, yang setor adalah si importirnya. Kemudian bendahara pemerintah ketika beli barang, ya, maka di bendahara pemerintah atau IP ini nanti harus mungut. Nah, nanti makanya IP itu instansi pemerintah punya EBUPET unifikasi instansi pemerintah sendiri. Dan dia lebih canggihnya ada PPh satu. Kalau yang untuk umum, ya WP umum itu di ebuninya baru 4 ayat 2, 22, 23, dan 15. Kalau instansi pemerintah sudah jadi satu. PPh 21, 22, 23, 15 itu mereka sudah terunifikasi, ya. Jadi instansi pemerintah pun juga dia meskipun bukan pengusaha tapi dia tetap eh, punya bukti potong, ya, punya aplikasi untuk memotong pajak, memungut pajak gitu. BUMN demikian juga, tapi kalau BUMN tetap pakai yang unifikasi umum, bukan yang instansi pemerintah, SPT, aplikasi ebuninya. Kemudian industri yang tambang-tambang itu mereka badan usahanya harus memungut PPh ketika membeli komoditas tambang, ya, dari badan atau OP yang memang ada izin usahanya. Kemudian industri atau eksportir dia juga ketika membeli bahan-bahan dari pedagang-pedagang pengumpul dia juga harus mungut. Ya, jadi nggak mungkin dong ya masa petani menjual, kalau misalnya katakanlah nih PPh 22 dipungut atas penjualan hasil pertanian, ya kasihan toh petani-petani gitu ya. Apa namanya, ketika jual dia harus mungut pajak. Makanya makanya di sini atas pembelian industri atau eksportir ini mereka akan memungut pajak ketika dia membeli barang-barang dari si petani. Maksudnya dia membantu lah ya, membantu PPh 22-nya nggak mungkin diserahkan ke petani tanggung jawab memungutnya itu. Nah, ini kalau yang ini mungut ketika menjual. Badan usaha semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, dia harus mungut PPh 22 ketika jual hasil produksinya kepada distributor dalam negeri. ATPM, agen pemegang merek pun dia juga memungut ketika menjual. Produsen atau importir BBM, BBG Pelumas, dia juga memungut saat menjual. Badan usaha emas batangan, dia juga memungut saat menjual. WP badan tertentu, ya, dia juga mungut saat menjual barang yang tergolong sangat mewah. Ini ringkasan tarif-tarifnya. Bendahara pemerintah, ketika kita jual barang ke bendahara pemerintah itu 1,5% ya. Kecuali kalau misal kita punya suket PP 23 atau PP 55, maka yang dipungut pemerintah itu cuma 0,5%. Jadi gini, di sini lagi azan ya Bapak Ibu ya. Saya izin apa? Break terlebih dahulu.
Baik Bapak Ibu ya, kita lanjut lagi. Udah selesai azannya ya. Jadi, ketika kita ada transaksi dengan pemerintah, kalau kita memberikan jasa, maka nanti kita akan dipotong PPh 23 oleh pemerintah itu 2%. Instansi pemerintah. Kalau kita menjual barang, nanti kita akan dipungut PPh 22 nilainya 1,5%. Ya. Jasa 2%, kalau barang 1,5%. Tetapi kalau kita punya SK PP 23, PP UMKM, maka ini nanti dipotongnya 0,5%. Kalau PPh 22, kalau jual barangnya nanti juga dipungutnya cuma 0,5% sepanjang kita punya SK PP 23. Gitu. Begitu juga dengan BUMN. Sama. Ketika kita menyerahkan jasa ke BUMN, kita defaultnya akan dipotong PPh 23, 2%. Ketika kita jual barang ke BUMN, defaultnya kita akan dipungut PPh 22 1,5%. Tetapi ketika kita punya SK PP 23, nanti kita akan dipotong dan dipungutnya 0,5%. Jadi perlakuannya mirip antara instansi pemerintah dengan BUMN. Yang membedakan sebenarnya cuma ini. Kalau transaksinya pemerintah itu maksimal 2 juta, kalau BUMN itu 10 juta. Jadi kalau di bawah ini, katakanlah saya jual alat tulis ke SD Mampang Perapatan. Nah, nilainya 1 juta. Alat tulisnya cuma 1 juta. Maka nanti saya tidak dipungut PPh 22 karena dia tidak melebihi 2 juta. Kalau BUMN batasnya 10 juta. Kalau saya jual alat tulis ATK ke SD Mampang Perapatan, nilainya 5 juta. Nah, itu baru dipungut karena itu lebih dari 2 juta. Ini yang membedakan batasannya saja antara instansi pemerintah dengan BUMN. Nah, ini ya. Sama ya, 1,5%, BUMN juga 1,5%. Badan usaha tertentu BUMN ini nanti dia mungut PPh 22 ketika membeli barang atau bahan. 1,5% tidak termasuk PPN. Ini nanti yang impor nanti akan saya sampaikan di ini ya, di akhir. Dan untuk instansi pemerintah ini pembelian barang diatur di PMK 59 tahun 2022. Kalau mengenai instansi pemerintahnya sendiri itu diaturnya di PMK 231 2019. Nah, ini tadi badan usaha industri semen, industri kertas, baja, otomotif, dan farmasi itu dia akan mengut PPh 22 ketika dia jual hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Kalau ke end user atau konsumen akhir, itu dia tidak mungut. Mungut ketika jualnya memang kepada distributor. Katakanlah, badan usaha industri semen, atau saya nih, saya langsung beli semennya dari pabriknya, ya, cuman 1 sak gitu ya. Nah, itu saya tidak dipungut, karena saya bukan distributor, saya sebagai konsumen akhir. Yang dipungut hanya distributor di dalam negeri. Tarifnya beda-beda, untuk baja 0,3%, untuk kendaraan bermotor 0,45%, untuk semen 0,25%, kertas 0,1%, obat 0,3%. Ya, tidak perlu dihafal sebenarnya. Cuman kalau ujian ya perlu ya menghafal dikit-dikit untuk tarifnya. Kemudian ATPM, APM yang mana mereka memang sudah ada komunitasnya sendiri ya. Dan importir umum kendaraan bermotor, ketika mereka jual kendaraan bermotor di dalam negeri, maka nanti mereka harus mengut PPh 22 0,45%. Ya, jadi memang yang ATPM, APM, sekaligus importir umum kendaraan bermotor itu saja yang mengut PPh 22 ketika jual
kendaraan motor di dalam negeri. Kemudian produsen atau importir. Jadi hanya produsen atau importir saja. Kalau misalnya Pertamini enggak ya, Pertamini jual BBM, itu enggak, karena dia bukan produsen, tidak importir. Yang dimaksud di PMK 34 atau PMK 41 2022 ini adalah produsen atau importir yang memang dia jual bahan bakar minyak. Kalau misalnya yang ini oplosan gitu ya, di warung Busumi, warung Busumi jual bensin, BBM, ya itu dia nggak mungut PP 22, yang mungut hanya produsen atau importir saja. Produsen importir BBM, BBG, Pelumas. Kalau mereka jual ke SPBU Pertamina, itu 0,25% mungutnya. Jadi kita nggak usah mumet-mumet ya, yang mumet biar produsen importir BBM aja. Mereka memang sudah ahlinya untuk mungut PPh 22 atas penjualan BBM, BBG, dan Pelumas. Kalau kepada SPBU bukan Pertamina atau jualnya ke selain SPBU, maka itu tarifnya 0,3%. DPP-nya adalah nilai penjualan. Nah, kalau penjualannya ke agen, itu nanti jatuhnya final. Kalau ke non-agen, itu jatuhnya non-final. Ini aja untuk PPh 22 yang final atau tidak final itu cuma hanya penjualan BBM ini saja. Penjualan BBM ke agen itu final. Kemudian badan usaha industri atau eksportir ketika mereka beli bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, masih bahan mentah banget untuk keperluan industrinya atau ekspornya, maka nanti mereka akan mungut 0,25% dari harga pembelian. Ya, 0,25% dari harga pembelian. Kemudian badan usaha ketika mereka beli komoditas tambang batu bara, perusahaan lah ya, badan usaha. Kalau orang pribadi saya beli batu bara ya tidak mungut ya, harus badan usaha. Badan usaha beli komoditas batu bara, mineral logam, mineral bukan logam dari badan atau OP pemegang IUP, dia nanti harus mungut 1,5%. Jadi si badan atau si OP-nya ini harus punya IUP, izin usaha pertambangan, supaya bisa bisa dipungut 1,5%. Nah, kemudian ini peraturan yang baru juga termasuknya pengusaha yang melakukan penjualan emas, batangan atau perhiasan. Jadi sekarang bukan hanya batangan saja, tapi perhiasan pun juga dipungut PPh 22. Ya, misalnya ada pengusaha jual emas perhiasan. Nah, nanti bisa jadi nih mereka akan mungut 0,25% dari harga jual emas batangan. Nah, ini ada peraturan baru juga di PMK 68 tahun 2022. Ini bareng ya dengan PMK Fintech tadi yang 7 PMK terbit serentak. Karena memang itu ya banyak sekali perubahan proses bisnis proses bisnis jasa keuangan. Termasuk ini untuk penyelenggara transaksi perdagangan exchanges melalui sistem elektronik aset kripto. Itu ada di PMK 68 tahun 2022. Tarifnya bisa 0,1% atau 0,2% jika tidak terdaftar di Bapepti dan dikenakan pada penjual atau pihak yang menyerahkan aset kripto. Ya, misalnya toko kripto gitu-gitu. Ini hanya untuk khusus, lebih spesifik untuk yang memang WP-WP yang melakukan transaksi melalui sistem elektronik aset kripto. Kita tidak akan memperdalam ini. Kalau memang Bapak Ibu pengen mengetahui secara dalam bagaimana teknisnya, ada di PMK 68 tahun 2022, termasuk yang fintech tadi, peer-to-peer lending ya. Nah, ini kita akan satu-satu. Untuk pengenaan tarif PPh 22 yang bank devisa dan DJBC. Untuk perhitungannya, tarif dikali CIF. CIF ini cost, insurance, and freight. Ya, and freight.
kos harga barangnya, asuransinya berapa, ditambahkan dengan biaya angkutnya. Nah, nanti kita akan tahu nilai impornya berapa, CIF ditambah, ini seharusnya ditambah bea masuk ya. CIF ditambah bea masuk baru dikali tarif. Karena apa namanya? Rumusnya itu adalah tarif dikali nilai impor. Sementara nilai impor itu tidak hanya CIF, tetapi termasuk dengan nanti DPP-nya nilai impor, maaf, CIF ini nilai impor ditambah dengan bea masuk gitu. Pemungutan PPh pasal 22 ini bersifat tidak final dan dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Jadi ketika kita perusahaan atau orang pribadi, kemudian kita impor barang, untuk PPh 22-nya ini bisa dikreditkan. Besarnya pungutan PPh 22 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100%. Ini umum. Nah, nanti kalau mau tahu nilai impornya, tarif impornya berapa, bisa cek di PMK 34 2017. Sebenarnya kita nggak usah pusing-pusing ya, karena nanti ini yang bisa menentukan di BC-nya. Nah, itu sudah dibantu dihitungkan. Nih, kalau kita lihat pelan-pelan di sini. Ini ketika kita impor, nanti kan ada PIB-nya. Nah, di sini akan tertulis nih nilai CIF-nya berapa, cost, insurance, and freight-nya, ada asuransinya atau tidak, freight-nya berapa, ini totalnya ya. Nah, nilai pabean berapa gitu. Terus nanti akan dibantu dihitungin kok di sininya. Totalnya berapa, PPh, PPN-nya. Biasanya ini loh, CIF, kok nggak rinci banget ya. Ya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya importirnya punya API angka pengenal impor, biasanya nilai impornya, tarifnya lebih kecil, hanya 2,5% dikali nilai impor. Ya. Kemudian bagi importir yang dia tidak punya API angka pengenal impor itu 7,5%. Makanya banyak ya perusahaan-perusahaan importir yang dia numpang pinjam bendera perusahaan yang memang sudah punya API supaya ketika impor tarifnya lebih kecil, 2,5%, lumayan ya, selisih 5%. Kemudian bagi barang yang tidak dikuasai, nah misalnya nih bea cukai, ada ya WP-WP yang dia impor, tapi dia nggak ngambil, tidak mau ngurusin biaya-biaya pajaknya dan lain sebagainya. Makanya kan barang itu dianggap sebagai barang yang tidak dikuasai. Akhirnya dilelang. Nah, nanti dia dipungut nih PPh 22-nya 7,5% dikali harga lelangnya. Tuh. Kemudian barang tertentu dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu itu 10% dikali nilai impor. Barang tertentu dan barang kiriman bisa cek di PMK 34 2017. Misalnya hmm, dia itu tidak akan kena kalau kita belanja-belanja dari luar negeri itu $500 ya. 500, masih di bawah $500 itu masih nggak kena. Nah, nanti kalau di atas $500 itu akan kena, bisa 10% dari kali nilai impor atau nilai barangnya berapa gitu. Kemudian barang berupa kedelai, gandum, tepung terigu itu 0,5%. Ya, karena itu kan merupakan bahan-bahan kebutuhan pokok, jadi dia memang kecil, 0,5%. Untuk mengetahui nilai impor, kita harus tahu CIF-nya dulu, cost, insurance, plus freight. Sebenarnya kalau di keadaan sebenarnya, kondisi sebenarnya kita tidak perlu bingung-bingung ya ngitungnya, tapi ya perlu tahu deh supaya kita bisa memastikan bahwa perhitungan, oh si bea cukai itu ngitungnya begini, oh kosnya segini, asuransi segini, biaya pengangkutan segini, kita juga bisa ikut meneliti ya, bener apa enggak. Barang-barang tidak terhutang PPh harus dinyatakan dengan SKB PPh 22. Nah, ini ya, harus dinyatakan dengan SKB PPh 22 kalau yang memang dia tidak terhutang PPh. Oh ya, tadi Pak Nurmansyah sekaligus ya ini untuk SKB itu bisa dicek di Per 1 2011 dengan peraturan
disempurnakan oleh peraturan nomor per 4 tahun 2000. Mana di per 4 tahun 2000? Bukan per 11. 2014. Per 4 tahun 2000 disempurnakan oleh per 4 tahun 19. Oh, per 21 2004. Per 21 tahun 2014. Nah, ini ya. Jadi membacanya harus komprehensif antara per 1. Ini saya udah buka ya. Per 1 2011 dan per 21 tahun 2014. Ini saya lebih cenderung ke SKB ya, kalau royalti bukan SKPP 23, bukan surat keterangan, tapi lebih ke SKB. Nah, nanti tata cara pengajuannya bisa cek di sini, dibaca per 1 2011 dan per 21 tahun 2014. Tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain. Termasuk pembahasan kita sekarang ini, barang-barang tidak terhutang PPh 22 itu harus dinyatakan dengan SKB PPh 22. Barang-barang tidak terhutang PPh 22 contohnya yang memang dia dibebaskan dari bea masuk, kemudian impor sementara ya barangnya masuk ke Indonesia, kemudian ini reimpor ya. Reimpor itu ketika kita barang dari sini dikeluarkan ke Indonesia, misalnya disewakan ke pihak lain, balik lagi itu reimpor. Kalau impor sementara ya kita impor, masukin barang ke Indonesia, kemudian diekspor gitu. Kemudian impor barang tidak terhutang PPh, impor emas batangan yang akan tujuan ekspor. Nah, ini barang-barang ini bisa dikecualikan dari pemungutan PPh 22 impor, tetapi tetap butuh SKB PPh 22 yang mana diatur lebih lanjut di Per 1 2011 dan Per 21 tahun 2014. Kita langsung ke contoh. Pada tanggal 1 Januari 2022, PT ABC mengimpor barang di Jerman dengan harga 100 juta. Barang yang diimpor adalah jenis yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK. Biaya asuransi yang dibayar luar negeri adalah 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10%. Oke, berarti ini adalah I-nya, ini adalah F-nya ya. Ini I-nya, insurance-nya, ini adalah freight-nya. Ini adalah cost-nya. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Nah, ini bea masuk dan BMT ini masuk dalam perhitungan nilai impor. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu, kurs yang digunakan bukan kurs BI, bukan kurs tengah BI, tetapi pakai dengan kurs Kementerian Keuangan. Kurs keuangan pada saat itu biasanya kalau di soal akan diketahui 10.000. Hitunglah PPh 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC memiliki API. Oke, kalau punya API berarti 2,5% ya. Dan jika tidak memiliki API 7,5%. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan, kita harus tahu dulu CIF-nya dulu. Nilai barangnya 100.000. Biaya asuransinya berapa? 5% dari 100.000, 5.000. Biaya angkutnya 10% dari harga 100.000, berarti 10.000. Maka CIF-nya adalah 115.000 dolar, masih dolar. Nanti dikonversikannya bisa nanti ya. Nah, setelah sudah tahu CIF-nya berapa, baru kita konversikan dengan berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
115.000 dikalikan 10.000. Jadi nilai CIF-nya adalah 1.150.000.000. Ditambah biaya masuknya. Biaya masuknya ini 20% dari CIF biasanya ya. Dan biaya masuk tambahan 10% dikalikan CIF. 20% kali 1.150. Kemudian biaya masuk tambahannya 10% kali 1.150. 1.115. Nah, inilah nilai impor yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP tarif PPh 22. PPh 22. Jadi tarif dikali nilai impor. Nilai impor adalah CIF plus biaya masuk tambahan. Nah, ini perhitungannya sudah ketahuan nilai impornya segini. Tinggal PPh 22-nya kalau dia punya API, maka tarifnya 2,5% dikalikan nilai impor. 2,5% dikali 1,495 juta, sekian. Dan kalau yang dia tidak punya API, maka tarifnya lebih besar, 7,5%. 7,5% dikali nilai impor. Lumayan ya kalau yang punya API selisihnya ya dengan barang yang sama, tapi nilainya bisa selisihnya bisa berapa persennya sendiri nih. Lumayan. Ini bisa 30-40% something ya. Lumayan. Nah, itu tadi kalau apa namanya perihal impor. Sekarang kalau PPh 22 bendaharawan. Oh ya, nanti kalau di kelas PPN boleh ditanyakan nanti untuk input 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 PIB di fakturnya bagaimana? Nanti bisa kan ya dikreditkan bisa menjadi pajak masukan begitu. Nanti bisa ditanyakan di PPN ya. Kemudian PPh pasal 22 bendaharawan. Tarifnya 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN dan bersifat tidak final. Jadi ketika kita jual barang ke instansi pemerintah, kita dipungut PPh 22 itu bisa dikreditkan. Nanti tinggal diinput saja di formulir 3. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22 bendaharawan. Nah, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Jangan terus dipecah-pecah saja ya instansi pemerintah supaya saya nggak dipungut. Jadi dipecah-pecah 2 juta, 2 juta, 2 juta nggak bisa seperti itu ya. Itu tidak bisa menghindari pungutan PPh 22 dengan cara membayarnya pecah-pecah, tidak bisa seperti itu. Nah, ini kalau masih 2 juta itu masih tidak dipungut, begitu 2.001.000 rupiah itu dipungut PPh 22. Kemudian ketika pemerintah beli bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, atau pemakaian air dan listrik, pemerintah juga itu nggak mungut PPh 22. Jadi ketika kita jual bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, atau benda-benda pos, atau kita jual air atau listrik ke instansi pemerintah, nah itu kita tidak dipungut PPh 22. Terus juga pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Nah, misalnya pembelian barang-barangnya itu pakai uang BOS, dana BOS, maka di situ juga tidak ada pemungutan PPh 22. Contohnya, PT Jaya berkedudukan di Kota Cirebon menjadi pemasok alat-alat tulis kantor untuk Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Pada tanggal 1 Mei 2022, PT Jaya melakukan penyerahan BKP dengan nilai kontrak sebesar 22.200.000 dan nilai itu sudah termasuk PPN. Berapakah PPh 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon? Seperti tadi di awal sudah dibilang bahwa untuk DPP-nya tidak termasuk PPN. Langkah pertama kita harus mengeluarkan PPN-nya dulu. 100 per 111 dikali nilai kontraknya. Oh, jadi DPP-nya adalah 20 juta. PPN yang dipungut dari DPP-nya, ini PPN-nya 2.200.000, nanti kode fakturnya 02 ya, karena dengan instansi pemerintah. PPh pasal 22 yang dipungut 1,5% dikali DPP 20 juta. Maka
PPh 22 yang dipungut adalah 300.000. Pemungutnya siapa? Pemungutnya ya Dinas Pendidikan Kota Cirebon ini sebagai instansi pemerintah. Besar PPh 22 yang dipungut 300.000 dan nominal yang dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon adalah 20 juta dikurangi 300.000. Jadi bersihnya yang diterima oleh PT Jaya adalah 19.700.000. Ini bersifat tidak final. Baik. Untuk PPh 22 ini terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Disetor dengan menggunakan SSP yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Ya, penyetoran dilakukan pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang. Kemudian pelaporan paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Ini yang melakukan adalah si instansi pemerintahnya. Si penjualnya ngapain? Nanti minta bukti pungutnya. Ya, minta bukti pungut dari instansi pemerintah supaya nanti si penjualnya ini bisa mengkreditkan PPh 22-nya. PPh 22, BUMN dan bank-bank BUMN ini kurang lebih sama ya. Untuk perlakuannya mirip dengan instansi pemerintah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang-barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Tarifnya juga sama, 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan bersifat tidak final. Saat pemungutannya itu sama juga saat terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Dalam hal pembelian barang atau bahan-bahan pembayarannya dilakukan secara angsuran, maka PPh 22-nya terutang dan dipungut pada saat pembayaran berdasarkan jumlah pembayaran angsuran dan pelunasan yang dilakukan. Berarti ya misalnya pembayarannya per termin, pemungutannya juga per termin pada saat pembayaran. Saat penyetorannya beda. 10 bulan berikutnya, pelaporannya dengan 20 hari. Kalau instansi pemerintah tadi kan 14 ya, pelaporannya paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Kalau penyetorannya dilakukan pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang. Itu kalau instansi pemerintah. Memang spesial. Kalau kalau BUMN ini sama seperti yang lain. Sama seperti yang lain. Penyetorannya tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporannya dilakukan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Contohnya, Bank Mandiri berkedudukan di Kota DKI Jakarta tanggal 1 Mei 2022 melakukan pembelian furnitur kantor kepada PT Mebel dengan nilai kontrak 55.500.000. Jadi si BUMN ini akan mengeluarkan uang 55.500.000 ya, termasuk PPN. Berapakah PPh yang dipotong atau dipungut atas transaksi tersebut? Yang dikeluarkan Bank Mandiri 55.500.000, tapi yang diterima oleh PT Mebel itu 49.250.000. Ya, karena kan berarti nilainya itu DPP-nya 50 juta ya. Yang sebenarnya diterima oleh siapa tuh tadi ya? PT Mebel itu kan 50 juta ya. Karena 5.500.000-nya itu kan adalah PPN ya, PPN yang nanti akan disetorkan juga oleh si Bank Mandiri sendiri karena dia kan pemungut. Kemudian nanti selain memungut PPN, Bank Mandiri ini juga memungut PPh 22. Pemungutannya dihitungnya dari 1,5% dikali DPP. 1,5% dikali 50.750.000. Maka nanti PT Mebel menerima uangnya cuma 49.250.000. Pengecualian. Nah, ini pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10 juta. Kalau instansi pemerintah itu tadi, dia tidak dipungut kalau jumlah pembayarannya itu adalah 2 juta. Tapi kalau BUMN, dia tidak akan dipungut kalau jumlahnya 10 juta. Katakanlah, saya jual mebel 7 juta ke BUMN. Nah, itu maka dia tidak akan dipungut PPh 22. Karena masih di bawah 10 juta.
Kecuali kalau misalnya jualnya 13 juta, nah itu baru akan dipungut oleh BUMN. Kemudian BUMN ketika beli BBM, BBG, pelumas, serta pemakaian air dan listrik seperti instansi pemerintah tadi, dia juga tidak akan memungut PPh 22, termasuk pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia kontraktor atau kantor pusat kontraktor berdasarkan kontrak kerjasama, dan pembayaran untuk bumi atau listrik hasil pengusahaan panas pembelian panas bumi dari WP yang menjalankan usaha di bidang tersebut berdasarkan kontrak kerjasama. Intinya hasil-hasil bumi itu juga ketika BUMN membeli itu tidak mungut. Tapi ini aja ya, yang paling penting itu yang harus kita ingat. Kalau jual barang ke pemerintah 2 juta itu tidak dipungut, belum dipungut. 10 juta ke BUMN itu juga belum dipungut. Nah, ini sebelum masuk ke industri badan usaha tambang minerba, ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu 3 menit ya. Masih ada waktu 3 menit, boleh kita lanjut besok aja ya. Kalau misalnya kita lanjutkan sekarang sepertinya nanggung, masih ada sekitar 40 slide. Ya, lumayan ya. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Pak Nurmansyah, nanti se sementara bisa cek di Per 21 2014 dan Per 1 2011 ya. Nanti coba saya konfirmasi lagi kalau memang royalti itu dia bisa mengajukan SKB atau enggak. Kalau dia tidak memenuhi kondisi-kondisi itu. Soalnya setahu saya memang kalau untuk mengajukan SKB ini dia harus memenuhi kondisi-kondisi ini. Gitu. Baik, masih ada waktu 2 menit. Saya tunggu ada yang mungkin ingin ditanyakan dulu. Ya, jadi kita tadi membahas PPh 23, pemotongan PPh 23 itu pasif income, burodia, dan sewa jasa. Kemudian PPh 22, pungutan PPh 22 yang mana banyak sekali variasi transaksinya. Ya, bahkan ini pun kita belum selesai. Masih ada lanjutan lagi. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Atau ada yang ingin didiskusikan? Masih ada 1 menit lagi, sayang. Cukup ya? Kalau begitu, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup apa diskusi hari ini, siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ada value editnya, semoga nanti kita dipertemukan di kesempatan-kesempatan yang baik. Ya, sampai ketemu hari Selasa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir di diskusi pagi hari ini. Saya ucapkan happy weekend. Sampai ketemu hari Selasa. Izin saya tutup. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.